Hai guys, welcome to my YouTube channel. Dengan saya Sonya. Kali ini aku akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman panggilan kerja tapi yang hoax, yang fiktif. Untuk kalian yang penasaran videonya kayak apa, lanjut tonton terus ya. Pertama aku akan sharing dulu pengalaman aku dapat panggilan kerja yang fiktif. Setelah itu aku akan kasih tahu kalian gimana ciri-ciri panggilan fiktif atau hoax, agar kalian tidak merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Jadi pengalaman aku pada tahun 2019 awal, aku dapat panggilan kerja. Waktu itu aku seneng banget, saking senengnya aku enggak ngecek apakah panggilan kerja itu benar atau enggak. Soalnya kan aku asalnya dari kampung, terus aku nggak tahu apakah ini panggilan kerja benar atau enggak, karena aku minim banget pengalaman di kota ini. Soalnya kan aku masih fresh graduate dan nggak punya pengalaman apa-apa. Waktu itu aku email perusahaan gitu, kayak emailnya itu kayak meyakinkan gitu nama perusahaan. Terus aku email, beberapa hari kemudian aku dapat balasan kalau aku harus mengikuti seleksi di sebuah ruko. Waktu itu ruko di daerah Bekasi. Aku kesana kan. Setelah aku sampai sana, aku datang, aku diminta untuk bertemu dengan bapak ini gitu. Aku lupa namanya. Nah setelah sampai sana, aku dites. Nah tesnya itu tes yang menurut aku ya itu mudah banget. Jadi kalau nggak lolos nggak mungkin, karena tesnya sangat sangat mudah. Nah setelah aku ngerjain tes, aku udah optimis dong, ini pasti aku lolos karena aku bisa. Waktu itu tesnya cuma matematika dasar sama tesnya gambar orang. Lanjut ke tahap interview. Nah di tahap interview itu aku nggak ditanya ini pengalaman aku, tapi langsung dijelasin untuk PT apa, benefitnya apa di PT itu, gajinya berapa dan sebagainya. Tapi untuk lain-lain seperti sekolah di mana, pengalamannya apa, kesehariannya aku apa, kayak interview kerja pada umumnya nggak kayak gitu. Nah setelah itu akhir-akhirnya aku dimintai sejumlah uang. Nah waktu itu karena aku datang ke situ sama kakak aku dan aku udah dikasih tahu kalau misalnya kerja itu jangan, kita kan kerja kan buat cari uang ya, bukan ngeluarin uang. Makanya waktu itu aku bilang aku nggak ada uang, aku bakal pulang dulu untuk ambil uang. Tapi si penginterviewnya itu malah bilang, oh ya udah nggak apa-apa, kalau nggak ada uang segini dia turunin lagi harganya jadi setengahnya gitu. Yang buat aku agak aneh sih, masa seperti itu gitu. Daripada apa-apa kita ngasih DP aja 150, habis itu aku sama kakak aku pulang. Nah dari situ aku baru tahu bahwa ya itu yang namanya panggilan fiktif atau hoax. Nah setelah ini aku akan kasih tahu kalian gimana contoh panggilan kerja palsu ya. Sebelum kalian ikutin tes rekrutmennya, kalian harus cek di mana tempat kalian nantinya akan tes. Nah, pastikan alamat perusahaan itu sama dengan alamat yang akan jadi tempat kalian tes. Oke, ini dia yang kalian tunggu. Aku akan kasih tips bagi kalian yang sedang melamar kerja dan mau tahu nih apakah panggilan kerja yang kalian dapat itu asli atau palsu. Oke, yang pertama, kalau panggilan kerja perusahaan, mereka pasti melaksanakan tesnya di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kalian daftar PT A, kalian harus tes di PT A, kecuali kalian daftar lewat yayasan atau lewat BKK sekolah. Itu beda, memang tes mereka lewat yayasan atau BKK sekolah yang sudah bekerja sama dengan perusahaan itu. Tapi kalau kalian ngeplay untuk perusahaan itu langsung ke perusahaan, enggak lewat BKK sekolah atau lewat yayasan, harusnya kalian tes di perusahaan tersebut. Oke, yang kedua,
Proses seleksi karyawan biasanya tidak dipungut biaya apapun, jadi murni itu tanggung jawab perusahaan. Yang ketiga, tidak ada pihak ketiga. Jadi saat kamu melamar pekerjaan, yang ada hanyalah kamu sebagai calon karyawan dan perusahaan itu sendiri. Panggilan kerja biasanya dikirim di jam-jam kerja dan hari kerja, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 3 sore umumnya. Jadi kalau misalnya ada panggilan kerja itu malam-malam, udah patut dicurigai bahwa itu panggilan kerja hoax. Nah, itu dia tadi adalah 4 faktor utama yang paling penting untuk kalian menentukan apakah panggilan kerja itu benar atau enggak. Sekian dulu video kali ini, maaf kalau terlalu lama. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel aku.